Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Awan yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan secara online hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi kerangka dan pengembangan hipotesis. Lanjut. Selanjutnya, itu ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Safa Fadila Khairunisa, yang kedua ada Afifah Luciana, dan dengan NPM 0073, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Laya Udaya, dengan NPM 0074, yang keempat ada Amanda Cahaya Wulansari dengan NPM 0078, dan yang terakhir ada Muhammad Ahmad dengan NPM 0085. Lanjut. Next. Memasuki materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian tindakan. Nah, dalam suatu penelitian tindakan itu pasti memiliki arti sendiri, yaitu merupakan penelitian yang menunjukkan keterkaitan yang bersifat pengaruh antara variabel tindakan atau yang sering disebut independen dengan hasil yang akan ditingkatkan atau yang dikembangkan apa atau yang sering disebut variabel dependen. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada pengertian kerangka pemikiran atau konseptual. Nah, dalam kerangka pemikiran ini, seorang peneliti itu harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran tersebut. Menurut Surya Sumantri 1986, kerangka pemikiran ini itu merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Jadi, dalam suatu kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan, itu dengan alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Lanjut. Nah, di sini, di bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan, itu ada bahkan proses penyusunan kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Nah, di sini sudah ada gambar, itu merupakan bagian proses penyusunan atau langkah-langkah cara berpikir, kerangka berpikir. Di situ disebutkan ada variabel X dan variabel Y, di mana dalam suatu, kalau seorang peneliti itu memiliki langkah-langkah dalam penyusunan kerangka berpikir, mereka harus tahu menetapkan variabel yang akan mereka teliti. Nah, yang selanjutnya itu membaca buku dan hasil penelitian. Setelah mereka menentukan variabel yang akan mereka teliti, mereka harus memperbanyak membaca buku dan hasil penelitian. Setelah membaca buku dan hasil penelitian, mereka akan mendeskripsikan teori dan hasil penelitian tersebut. Dengan setelah mendeskripsikan teori dan hasil penelitian tersebut, mereka akan menganalisis secara kritis teori yang mereka ambil tersebut. Dan dengan analisis tersebut, mereka mendapatkan hasil penelitian dari analisis kritis terhadap teorinya. Setelah peneliti itu melakukan analisis kritis, mereka akan melakukan analisis komparatif terhadap teori. Jadi kan yang sebelum itu ada analisis kritis. Nah, secara analisis kritis, kemudian ada analisis komparatif terhadap teori-teori yang digunakan untuk selanjutnya. Dan setelah analisis komparatif, itu ada sintesa kesimpulan teori atau kesimpulan teori. Itu sintesa atau kesimpulan teori itu hanya kesimpulan sementara. Jadi itu belum kesimpulan yang maksimal atau yang lengkap. Jadi hanya sementara, bersifat sementara. Setelah mereka peneliti melakukan sintesa atau adanya kesimpulan sementara tersebut, mereka ada terbentuknya kerangka berpikir. Nah, setelah ada kerangka berpikir, baru mereka bisa merumuskan hipotesis atau tindakan. Mungkin cukup itu dari proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, selanjutnya yaitu berikut ini ada langkah-langkah dalam penyusunan kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis, yaitu yang pertama dengan menetapkan variabel yang diteliti. Menetapkan terlebih dahulu variabel penelitinya berapa jumlah variabel yang diteliti dan apakah nama setiap variabelnya merupakan titik tolak untuk menemukan teori yang akan dikemukakan. Kemudian yang kedua yaitu membaca buku dan hasil penelitian atau HP. Membaca buku-buku dari hasil penelitian yang relevan, buku-bukunya bisa berupa buku yang berbentuk teks, ensiklopedia, dan kamus. Hasil penelitian yang dibaca yaitu laporan penelitian jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis, serta disertasi. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga ada deskripsi teori dan hasil penelitian atau HP. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori-teori yang berkenan dengan variabel yang diteliti. Seperti telah dikemukakan, deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap variabel, dan kedudukan antara variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian itu. Kemudian yang keempat ada analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian atau AP. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkaji apakah teori-teori atau tidak. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Kemudian selanjutnya, yang kelima yaitu analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lain. Melalui analisis komparatif, ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain atau mereduksi bila dipandang terlalu luas. Selanjutnya, Selanjutnya, yang keenam ada sintesa kesimpulan. Sintesa merupakan kesimpulan sementara yang diungkap dengan bahasa sendiri dari teori yang dibaca. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan berupa kerangka berpikir yang bersifat hubungan pengaruh, kerangka berpikir asosiatif, biasanya didasari dengan kalimat jika begini maka begitu. Yang kedelapan, perumusan hipotesis. Rumusan hipotesis berupa tindakan yang akan diuji melalui eksperimen dengan beberapa siklus. Next. Ya. Hipotesis. Hipotesis merupakan prediksi atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, di mana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Menurut Kinney Jr. 1986, hipotesis merupakan prediksi tentang fenomena. Peneliti dibedakan antara dua, yaitu hipotesis penelitian, prediksi jawaban sementara. Sedangkan hipotesis statistik hanya ada jika penelitian menggunakan sampel. Kalau peneliti menggunakan populasi penuh, tidak ada hipotesis statistik. Next. Selanjutnya ada hipotesis hubungan atau relation hipotesis, merupakan pernyataan tentang hubungan dua buah variabel. Yang ketiga ada hipotesis korelasi atau correlational hipotesis, merupakan hipotesis yang mengatakan dua variabel terjadi bersamaan tanpa diketahui
mana yang mempengaruhi yang lainnya. Yang ketiga, hipotesis penjelas atau explanatory hipotesis atau hipotesis kausal. Kausal hipotesis adalah hipotesis yang menyatakan hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa Fadila. Yang selanjutnya ada penelitian populasi, tidak ada hipotesis statistik. Populasi penelitian data dikumpulkan dari populasi kesimpulan berlaku untuk populasi. Yang kedua ada penelitian bekerja dengan data sampel, ada tes statistik. Keadaan populasi tidak diketahui. Terus ada reproduksi, data dikumpulkan dari sampel kesimpulan berlaku untuk populasi. Terus ada generalisasi yang bersifat hipotetis. Dalam hipotesis statistik yang diuji dalam hipotesis nol, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi. Yang diuji hipotesis nol karena penelitian tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi atau statistik dan parameter. Next. Ada bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenan dengan variabel mandiri. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Terus yang terakhir ada hipotesis asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih, atau menanyakan pengaruh antara dua variabel tidak dalam hasil. Selanjutnya akan dibayarkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Hipotesis perlu dikembangkan. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Yang pertama, hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori karena akan memverifikasi teori tersebut di fenomena yang ada. Kemudian, hipotesis perlu dikembangkan dengan penjelasan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari riset adalah untuk menemukan teori yang baru. Kemudian, hipotesis perlu dikembangkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya karena hasil-hasil tersebut digunakan untuk menentukan arah dari hipotesisnya. Selanjutnya, arah dari hipotesis. Di dalam penulisan hipotesis kausal, arah atau direction dari hubungan variabel-variabel perlu ditegaskan. Arah dari hubungan kausal pada hipotesis ditentukan oleh hubungan pada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kajian literatur tentang penelitian sebelumnya perlu dilakukan. Jika hasil dari
penelitian sebelumnya memberikan hasil yang konsisten, berarah atau dapat positif atau negatif, maka hipotesis kausal harus ditulis berarah seperti itu. Jika hasil-hasil penelitian sebelumnya banyak yang tidak signifikan atau arahnya bertentangan, maka hipotesis kausal dapat ditulis tanpa arah. Kemudian, jika hasil-hasil penelitian-penelitian sebelumnya konsisten atau misalnya mempunyai pengaruh positif yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka hipotesis yang dikembangkan juga harus berarah positif. Selanjutnya, kriteria hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, penjelasan logis atau hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk mengkonfirmasi teori. Hipotesis dikembangkan dengan teori yang ada. Arah dari hubungan variabel hipotesis dikembangkan melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jika hipotesis merupakan hal baru yang belum ada teorinya, penjelasan logis digunakan untuk membangun hipotesis ini. Kemudian, hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. Kemudian, hipotesis dapat diuji. Hipotesis dapat diuji jika tersedia alat analisis untuk mengujinya. Kemudian yang terakhir ada hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya atau competing hipotesis. Hipotesis lebih baik dari hipotesis kompetisinya jika dapat menjelaskan dan memprediksi lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.